doa-doa kita atau permohonan doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja. Semoga sore hari ini apa yang kita mohonkan bersama dengan Bunda Maria dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaraan putranya Yesus Kristus. Pada sore hari ini adapun intensi doa yang kami panjatkan bersama dengan Bunda Maria. Yang pertama yaitu kami berdoa bagi perdamaian dunia saat ini yang masih saja bertikai. Semoga Allah berkenan melembutkan dan mengarahkan hati dan budi mereka agar lebih mengusahakan perdamaian yang sejati dan kesejahteraan antar umat manusia. Dan intensi doa yang kedua, kami mohon penyertaan dan rahmat Allah bagi pemimpin bangsa yang sudah terpilih dan segenap aparat pemerintahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan bersih dan jujur. Dan intensi doa yang ketiga, kami mohon rahmat kerahiman Tuhan serta pertolongan Bunda Maria bagi mereka yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Nah, itulah intensi doa yang kami persembahkan pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita membuka doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu.
Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 315. Pada perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara seiman yang merayakan ulang tahun pertambahan usia untuk Ibu Francisca, Bapak Budi Santoso, untuk Saudara Christian Kemal. Juga kita bersyukur bersama dengan salah satu keluarga atas terkabulnya, atas rahmat dan berkat dari Allah, dari Tuhan, melalui doa-doa novena 3 Salam Maria. Juga kita memohon keselamatan dan kebahagiaan abadi bagi Iputu Christophen Abdiel, Iputu Satkiel Elnas, Imade Setiel Elnas, Ibu Fransina Runesi Bauk, Nenek Teresia Runesi, Nenek Sarah Runesi. Juga untuk Monica Laurin. Dan kita membawa kepada Allah doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara terkasih, bersama seluruh gereja hari ini kita mengawali tahun baru liturgi dengan hari Minggu Advent yang pertama. Kita bersyukur atas penyertaan dan perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama Allah selama 1 tahun liturgi yang telah berlalu. Penyertaannya luar biasa, sungguh mengagumkan. Dan hari ini kita akan mendengar lagi optimisme Nabi Yeremia bahwa akan tumbuh tunas keadilan. Optimisme yang berarti harapan yang luar biasa. Tuhan datang melawat umatnya, Tuhan datang mengunjungi kita semua. Maka kita diajak untuk senantiasa berharap akan Tuhan dan juga membawa harapan-harapan itu kepada semua orang yang kita jumpai setiap hari. Saudari-saudara terkasih, marilah kita sehati dan sejiwa memohon berkat Allah atas lingkaran Advent, agar karena berkatnya, lingkaran Advent sebagai salah satu tanda sakramentali dalam gereja kita menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan jemaat sehati dan sejiwa, mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu.
terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri Putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini. Sudilah Engkau melimpahkan rahmat agar melalui masa yang suci ini, persekutuan kami menjadi semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri, menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan
dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara,
Rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat malam. Ada sukacita? Ada ya. Pasti ada karena 1 bulan lagi Natal. Ya. Anda semua sehat? Sehat pikiran? Sehat pendengaran? Sehat pernafasan? Ya. Kantongnya sehat? Puji Tuhan, ya. Kantongnya masih sehat. Saya sengaja bertanya untuk memastikan bahwa sekalipun kita yang hadir dalam Ekaristi ini datang dengan berbagai macam perasaan, dengan berbagai macam suasana hati, kita masih memiliki yang namanya harapan. Kita datang di gereja merayakan Ekaristi adalah salah satu bukti bahwa kita memiliki harapan. Mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang gembira, mungkin ada yang biasa-biasa saja. Mungkin ada yang sedang bergulat dengan problem rumah tangga, mungkin ada yang sedang bergulat dengan problem kuliah, mungkin ada yang sedang bergulat dengan anak, dengan cucu, mungkin ada seorang muda yang sedang bergulat dengan menentukan pilihan hidup, ya, atau bingung bahwa sampai hari ini kok belum nikah-nikah. Mungkin kita datang dengan berbagai macam problem kita. Kita datang dengan segala kegelisahan, kecemasan kita. Tetapi hadirnya kita dalam Ekaristi malam hari ini adalah sebuah tanda bahwa kita masih memiliki harapan. Saudari-saudara yang terkasih, di awal tahun liturgi gereja pada hari Minggu pertama Advent ini, tahun liturgi C, Santo Lukas dalam Injilnya mengajak kita untuk merenungkan akhir kehidupan, tentang suasana akhir zaman yang dalam Injil digambarkan dengan tanda-tanda apokaliptik. Bangsa-bangsa di bumi ketakutan, ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang, orang mengalami kecemasan, dan seterusnya. Ada banyak tanda-tanda apokaliptik, tanda-tanda akhir zaman yang dipaparkan kepada kita oleh penginjil Lukas. Semua menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Kapan itu akan terjadi, tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti akan datang. Tuhan akan melawat umatnya, Tuhan akan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, menyongsong Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan itu dibutuhkan segala sesuatu dalam diri kita yang dapat kita sebut sebagai persiapan. Penantian kita membutuhkan persiapan. Tuhan yang akan datang adalah pribadi yang sungguh amat sangat penting dalam hidup kita. Tidak ada yang mengalahkan betapa pentingnya Tuhan. Maka persiapan kita pun harus lebih daripada yang biasanya. Semakin penting orang yang akan datang dalam hidup kita, semakin penting orang yang akan datang di rumah kita, maka persiapan kita harus menjadi lebih luar biasa daripada yang biasanya. Dan karena yang akan datang ini adalah Tuhan, oleh gereja kita dibantu selama 4 pekan, selama 4 minggu ke depan untuk mempersiapkan diri kita, tidak hanya secara fisik, tetapi terutama secara batiniah. Jiwa kita dipersiapkan kalau nanti tiba saatnya kita merayakan Tuhan yang datang, kita boleh menjadi pribadi yang layak dan pantas untuk menyambut Dia. Kita boleh menjadi palungan yang layak dan pantas untuk menjadi tempat kelahiran Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, kisah Injil berbicara tentang kecemasan dan ketakutan manusia menghadapi saat akhir yang begitu dahsyat. Dalam ketakutan, kecemasan, dan dalam kebingungan, manusia pasti mencari yang namanya pegangan. Manusia pasti mencari yang namanya keselamatan. Dan keselamatan serta pegangan itu kita temukan dalam siapa? Kita temukan dalam Tuhan sendiri.
Boleh jadi sebagaimana saya katakan di awal, kita sedang takut, kita sedang cemas, kita sedang bingung dengan begitu banyak hal yang kita alami setiap hari. Hidup kita yang dinamis, seperti roda kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, membuat kita mengalami kecemasan, kekhawatiran, bisa jadi. Dan begitu banyak hal yang sering membuat kita khawatir. Misalnya perekonomian yang naik turun, peperangan yang tidak kunjung selesai Rusia dan Ukraina, ya, Palestina dan Israel. Baik itu peperangan yang skalanya internasional maupun juga perselisihan-perselisihan, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di sekitar kita. 2-3 hari terakhir ini kita mendengarkan ada berita-berita yang sungguh menakutkan dan mengkhawatirkan. Penembakan terjadi di sana sini. Ada gradasi-gradasi moral, pola perilaku manusia yang semakin ke sini malah semakin aneh dan jauh dari nilai-nilai sosial dan moral yang baik. Ada ketimpangan sosial, ada juga halalisasi segala cara untuk memperoleh sesuatu. Misalnya melalui mencuri, korupsi, suap, sogok, serangan fajar. Ya. Serangan fajar, 1 lembar, 2 lembar. Ini yang saya sebut halalisasi segala cara untuk memperoleh segala sesuatu. Nah, problem-problem kehidupan ini terus melanda, merasuk, malang melintang di dalam hidup kita. Sepertinya hidup kita ini penuh masalah. Hidup kita ini penuh dengan musibah atau bahkan mungkin malapetaka. Maka muncul pertanyaan penting. Apa yang bisa kita andalkan? Dan apa yang bisa kita harapkan? Atau mungkin siapa yang dapat kita andalkan? Siapa yang bisa kita harapkan? Jawabannya tentu jelas. Pegangan kita, harapan kita hanya ada dalam Tuhan. Dia yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia yang datang untuk melawat kita. Dia yang datang untuk mengunjungi kita. Dialah harapan kita. Dialah pegangan kita. Dan Injil Lukas menasehati kita sambil menantikan kedatangan Tuhan itu. Kita diminta untuk menjaga diri. Jangan sampai hati kita syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya apa? Kalau hari Tuhan itu tiba, kita tidak menjadi pribadi yang kemudian tidak siap. Kita harus siap kapanpun hari Tuhan itu datang. Maka jelas pesan Lukas, jangan terlena dengan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Kita boleh sibuk dengan segala sesuatu. Kita boleh masuk dalam dunia, aktif dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita perlu juga menyiapkan diri, menyambut dan menyongsong hari Tuhan. Ketidaksiapan hati kita, ketidaksiapan diri kita bisa saja membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari keselamatan. Maka Yesus berpesan pula, dengan jelas dia mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Maka sesibuk-sibuknya kita dalam dunia ini, ya, sepadat-padatnya jadwal kita setiap hari, sesibuk-sibuknya kita, jangan pernah lupa untuk menyapa Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan sendiri yang mengatakan itu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, Advent adalah saat berahmat untuk mempersiapkan hati, berjaga untuk menyambut Tuhan yang akan datang. Ia datang kapan saja, ia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Masa Advent ini, terutama minggu Advent yang pertama, yang sering disebut sebagai Minggu Harapan, kita diajak untuk mengangkat muka, memandang pada Dia, dan menyerahkan seluruh harapan kita hanya pada Tuhan saja. Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu.
Ia juga sedang datang dalam hati kita masing-masing. Ia hadir secara spiritual. Dan juga suatu saat nanti, kapan itu terjadi, ia pasti akan datang. Maka sikap yang penting bagi kita pada saat ini harus dimaknai dengan bertobat. Membangun pertobatan dalam iman, harapan, dan kasih. Santo Paulus menasihati kita supaya kita berkenan kepada Allah dan melakukan lagi dengan sungguh-sungguh semua yang baik yang sudah kita lakukan. Maka menyongsong Tuhan yang akan datang. Kalau ada yang tidak baik, mari kita tinggalkan. Kalau ada yang baik, mari kita tingkatkan. Ada yang tidak baik, kita lepas. Ada yang baik, kita tingkatkan, kita tambahkan lagi. Itulah maksud Paulus ketika mengatakan, lakukanlah sesuatu dengan lebih bersungguh-sungguh. Nah, saudari-saudara yang terkasih, angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mari kita mengangkat muka, memandang ke depan, sambil tetap hidup dalam dunia ini, hidup dengan realitas kita masing-masing, hidup dengan keluarga, komunitas kita, aktivitas kita setiap hari. Jangan lupa untuk juga mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Jangan kita sia-siakan masa Advent yang akan berlangsung selama 4 pekan ke depan. Kita menyerahkan harapan kita kepada Allah dan juga kita menjadi tanda harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jangan hanya berharap, tetapi juga kita menjadi sumber harapan, sumber pertolongan, sumber pegangan, ya, sumber kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama mereka yang mungkin menderita, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Orang-orang tua, lansia yang diabaikan oleh keluarga, mereka yang ada di penjara yang ditinggalkan oleh keluarga, ataupun siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Mari kita menjadi pembawa harapan untuk mereka. Keselamatan terjadi kepada kita dan keselamatan itu juga kita bawa kepada orang lain. Kita mohon rahmat dari Allah supaya kita menjadi alat di tangannya. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Terdorong oleh kasih-Nya, Bapa kita di surga telah mengutus Putranya ke dalam dunia untuk memenuhi segala harapan kita serta memberi hidup kekal kepada kita. Marilah kita berdoa kepada-Nya. Tuhan, kepadamu kami berharap. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga gerejamu melibatkan diri demi keadilan dan kasih, sehingga Injil layak dipercaya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai harapan atau keberanian lagi, bagi mereka yang menderita karena kelaparan atau perang. Ya Tuhan, semoga kami menghidupkan kembali harapan mereka yang putus asa dengan membangun dunia yang lebih baik bersama dengan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi umat Kristiani dimanapun berada. Ya Tuhan, semoga umat Kristiani tidak malu atas Injil, tetapi mewartakan pesan harapannya dengan teladan hidup mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi kita semua yang berada di sini. Ya Tuhan, semoga kami tidak puas diri, tetapi tetap berjaga untuk memperbarui diri kami dalam Kristus, serta untuk hidup bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi mereka yang mensyukuri anugerah pertambahan usia pada hari ini, bagi mereka yang merayakan ulang tahun, Ibu Francisca, Bapak Budi Santoso, Saudara Christian Kemal, maupun saudari-saudara kita sanak keluarga yang merayakan ulang tahun pada pekan ini. Ya Tuhan, semoga saudari-saudara kami yang mensyukuri anugerah pertambahan usia senantiasa hidup dalam cinta-Mu. Jagalah mereka siang dan malam, lindungilah mereka dengan kasih dan sayang-Mu. Dan semoga kepada mereka Engkau anugerahkan kesehatan, jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan, agar hari-hari hidup mereka setiap hari dipenuhi dengan sukacita, dan untuk selanjutnya mereka membawa sukacita itu kepada semua orang yang mereka jumpai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi satu keluarga yang bersyukur atas anugerah berkat dan rahmat dari Allah dalam doa-doa bersama Bunda Maria. Ya Tuhan, semoga anugerah berkat serta rahmat yang telah diterima oleh salah satu keluarga di antara kami yang hadir dalam perayaan ini berkenan kepadamu. Semoga apa yang telah mereka terima tidak hanya tinggal untuk kehidupan mereka, namun juga mereka teruskan kepada semua orang. Semoga mereka pun boleh hadir menjadi pembawa harapan, pembawa sukacita dan kegembiraan di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Iputu Christophen Abdiel, Iputu Satkiel Elnas, Imade Setiel Elnas, Francina Runesi Bauk, Teresia Runesi, Sarah Runesi, dan Monica Laurin, bersama dengan saudari-saudara dan sanak keluarga kita yang juga telah dipanggil Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi kami. Maka terimalah saudari-saudara kami yang kami doakan dalam perayaan ini. Semoga mereka Engkau terima dalam kebahagiaan abadi di surga, boleh bersama dengan para kudus meluhurkan nama-Mu sepanjang masa. Semoga mereka menjadi pendoa bagi kami yang masih menapaki pesiarahan hidup di dunia ini, dan keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan doa dan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Tuhan Allah kami, Engkau mengasihi kami, maka Engkau mengharapkan supaya kebaikan dan keadilan-Mu kami jadikan tampak bagi semua orang. Semoga Putra-Mu tinggal beserta kami, agar harapan Tuhan dan harapan kami menjadi nyata kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu persembahan puji syukur 321. Emada Bakti 321.
putra-Mu Tuhan, namun tawar daya ingatan, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku, menimpikan cahaya sinar-Mu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga persembahan kami ini disatukan dengan persembahan Kristus Putra-Mu, sehingga mendamaikan kami dengan Dikau, serta mendatangkan perdamaian di atas muka bumi ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
fajar tengah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan. Bersyukurlah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran putramu dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuhnya yang telah kami sambut menghidupkan pengharapan kami akan dunia baru, sehingga kami bertahan dalam pesiarahan menuju kepadamu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu, 30 November dan 1 Desember 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 23 dan 24 November 2024, Rp16.400.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp8.989.000. Kolekte 2 kali perkawinan Rp421.000. Kolekte misa tirakatan Rp700.000. Sumbangan Natal Rp700.000. Sumbangan dari JSM Rp2 juta. Sumbangan dari Abdullah P Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fabio Wirakarsa Setiajita dan Olivia Francisca Limantoro, pengumuman ketiga. Livandi Tuniari dan Serli Rahayu, pengumuman ketiga. Charles Pitoyo dan Caroline Alvina Sri Wahyuni, pengumuman pertama. Sugianto dan Kartini Katerina, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada bulan Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Frater Trate 2 setiap hari kerja. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai, dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat Jalan Lamputan nomor 5. Terima kasih atas partisipasi kita semua, Tuhan memberkati. 5. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 6. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Desember 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir ke kantor sekretariat paling lambat Jumat 13 Desember 2024. 7. Dalam rangka memeriahkan Hari Disabilitas Internasional yang akan diperingati setiap tanggal 3 Desember,
maka kami mengajak umat berkebutuhan khusus atau difabel untuk menghadiri misa khusus yang akan dilanjutkan dengan pentas seni dari lintas agama dan komunitas pada hari Minggu 8 Desember 2024 pukul 9 pagi sampai 11 pagi di Aula Keuskupan Agung Makassar, Jalan Tamring, nomor 5, 7, Makassar. Sebagai catatan, peserta diharapkan membawa tumbler atau botol air minum. Untuk kontak person bisa hubungi nomor HP 082292822251 atas nama Lia. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent pertama malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi memeriahkan perayaan ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk memohon berkat Tuhan dan juga mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan Putra Tunggalnya saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan kedatangannya, dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 326.